Halo, kembali lagi Anda mendengarkan podcast Live in the Time of Corona bersama saya Indra Saputra, di mana podcast ini akan membantu kamu menavigasi hidup bersama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kan banyak banget kecemasan yang kita alami gitu ya. Bahkan belum sempat ngetes PCR dan lain-lain, tapi banyak pertanyaan yang muncul dalam diri kita sendiri kayak, sebetulnya saya ini kena COVID atau enggak sih? Apalagi kan sekarang juga banyak tuh yang orang-orang yang positif atau reaktif tapi tanpa gejala. Nah, secara umum nama-nama tes COVID ini sering banget kita dengar ada rapid test, ada swab test, PCR test, dan lain-lain juga ya. Nah, swab ini kan juga demi kejelasan dan juga demi menentukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dan belakangan ini juga sering banget kita dengar yang namanya antigen test. Makin macam-macam ya bentuk tesnya, makin bingung juga nih saya. Nah, jadi sebenarnya tes apa sih yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita membaca atau mengetahui hasil tesnya? Di episode kali ini kita bakal obrolin itu semua bersama narasumber yang sudah bergabung lewat Zoom di episode kali ini. Ada Dr. Reynaldo Alexander, ini seorang internis atau dokter penyakit dalam dan juga public educator. Halo dokter, selamat bergabung. Halo Mas Indra, selamat siang. Sehat ya dok Sehat-sehat? ya? Salam sehat Sehat. ya. Anyway dok, sebelumnya kan di Indonesia ini ada 2 macam tes yang udah umum banget dikenal. Ada rapid test, ada juga swab PCR. Sebenarnya Mm-mm. bedanya apa sih dan tingkat akurasinya tuh sampai mana sih? Baik, baik. Ya, seperti yang Mas Indra bilang ya, banyak orang cemas ya kalau misalnya Hmm. disuruh tes ya. Tadi ya. Jadi kalau untuk bedanya, jadi kalau swab itu kan sebenarnya pemeriksaan PCR ya. PCR itu dari singkatan polymerase chain reaction ya. Sebenarnya itu adalah pemeriksaan yang mendeteksi langsung ya komponen materi genetik dari virusnya. Jadi ibarat kalau manusia tuh misalnya apa organ yang dianggap pentingnya, jantungnya gitu ya. Nah ini anggap kayak komponen yang paling pentingnya virus lah ya, karena RNA virus atau materi genetik itu diperlukan oleh si virus untuk dia bisa berkembang biak ketika masuk ke dalam tubuh orang yang dia infeksi ya. Jadi PCR swab test itu langsung mendeteksi ini ada nggak nih materi genetik virusnya. Nah makanya pemeriksaan PCR atau swab test ini menjadi pemeriksaan utama ya yang membantu kita nih ya para petugas kesehatan dokter khususnya untuk menyatakan seseorang memang terinfeksi sama si virus COVID atau SARS-CoV-2 nama virusnya ya. Sementara kalau rapid test ya, rapid test itu memang ya yang dipakai sekarang adalah rapid test untuk memeriksa kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuh. Jadi kalau ngelihat di hasil bacaan rapid test itu ada yang macam-macam ya. Sekarang kita ada yang total antibody ya, Hmm. itu biasanya cuma bacaannya reaktif atau non reaktif saja. Ada juga yang masih pemeriksaan yang dari dulu tuh yang bisa diperiksa sendiri di jari tuh. Kadang Hmm. ada orang beli sendiri kitnya ya, itu yang disebut dengan pemeriksaan IgG sama IgM ya. Nah, sebenarnya itu semua antibody. Antibody itu kekebalan tubuh ya. Nah, tentu cara mengartikan hasil-hasilnya itu ya beda-beda ya. Kayak tadi tuh IgM, IgG ya. IgM itu kekebalan tubuh yang munculnya duluan. Ya, Hmm. biasanya nih kalau misalnya ada sebuah infeksi entah virus atau kuman yang lain gitu ya, ketika terinfeksi yang maju duluan nih yang dibentuk duluan oleh tubuh tuh tentara yang imunoglobulin M. Nah, yang IgM itu ya. IgM ya. Ya, ya IgM ini akan muncul duluan ya. Kalau misalnya kita bicara pada kondisi COVID, ada penelitian yang bilang setelah virusnya masuk ya, setelah bergejala kurang lebih 5 hari atau seminggu si IgM ini mulai muncul ya, kadarnya di darah sudah bisa dideteksi. Nah, nanti akan diikuti oleh munculnya antibodi yang kedua, yang IgG. Nah, bedanya apa sih kenapa mesti ada 2 macam? IgM ini dia sifatnya kerjanya mulainya cepat ya, tapi nanti seiring berjalannya waktu biasanya nggak terlalu lama antara sebulan atau beberapa bulan saja nanti kadarnya mulai turun, terus hilang nanti itu dia IgM-nya. Nah, yang bertahan agak lebih lama di darah ya, yang diharapkan mudah-mudahan bisa sangat lama atau seumur hidup tuh yang IgG. Ya, jadi diharapkan kalau misalnya kekebalan yang jangka panjangnya terbentuk, nanti misalnya dia udah sembuh,
terus ketularan lagi virus yang sama, mudah-mudahan tidak mengalami sakit lagi. Itu yang kita harapkan. Nah, itu interpretasi kasarnya ya. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara ilmu imunologi atau sistem kekebalan tubuh manusia itu kompleks sekali, ribet ya. Itu 1 semester lebih itu belajarnya. Tapi Lama ya. lama ya, tapi ya gambaran kasarnya mungkin gitu ya yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jadi bedanya kalau yang satu dia meriksa malingnya, ibaratnya gitu ya, perampoknya nih, jadi si virusnya langsung dia tangkap ya si PCR itu ya. Nah, kalau misalnya antibody yaitu anggap kita periksa ini udah ada polisinya belum? Polisi yang spesifik sama malingnya itu. Nah, ya. Makanya tergantung nih kalau mau nanya kapan mau periksa yang swab atau yang rapid, ya kita harus tentukan dulu ini pasiennya kira-kira berada di fase baru terinfeksi atau kira-kira infeksinya sudah terjadi lama. Nah, nanti biar nggak boros uang juga kan, karena Betul. pemeriksaan tersebut kan juga makan biaya tuh. Lumayan ya. Nah, semakin hari semakin ke sini ada info terbaru kalau katanya WHO udah menyetujui tes antigen nih, Dok. Ini katanya direkomendasikan banget untuk tes antigen ya. Tapi Iya. sebenarnya apa sih yang bikin tes antigen ini lebih baik, katanya lebih baik dibanding rapid test? Dan sebenarnya kapan sih kita bisa untuk mulai melakukan tes antigen ini di Indonesia? Baik, sebelum saya jawab yang tentang tes antigen, saya tadi ada kelupaan sedikit nih Mas Indra, sorry ya. Yang tadi kan kalau saya nanya soal akurasi juga ya, akurasi PCR sama rapid test itu ya. Nah, jadi kalau si swab test, ya ini kan pemeriksaannya sekarang yang sering dilakukan adalah lewat colok hidung ya, bagian Iya belakang betul. hidung sih sebenarnya ya, bagian belakang hidung atau bagian belakang tenggorokan dari mulut ya. Nah, itu memang tingkat pasti dapat virusnya itu nggak 100% ya. Ditinjau dari banyak faktor nih, cara ngambilnya bener nggak gitu ya. Terus nanti belum lagi cara dia mentransport ya sampel dari swabnya hingga sampai ke laboratorium, cara transportnya bener nggak ya kan. Terus untuk kit PCR sendiri di labnya juga ada kontaminasi apa enggak. Itu semua menentukan tingkat akurasi dari pemeriksaan si swab test. Nah, dari penelitian akurasi si swab test itu ya PCR itu sekitar 60-70%. Itu yang hidung. Itu yang hidung ya. Nah, kalau yang dari tenggorokan, yang dari mulut sedikit lebih rendah lagi malahan. Ya. Nah, artinya apa nih 60-70%? Ya gampangnya begini, misalnya ada 10 orang, ya sebenarnya semuanya ada nih COVID-nya nih ya, 10-10-nya gitu ya. Semuanya di swab test. Nah, tapi yang keluar hasil positif itu cuma sekitar 6-7 orang. Yang 3 lagi atau 4 orang yang sisanya itu keluar hasilnya negatif. Nah, ini kan bahaya ya. Nah, jadi seolah-olah PCR-nya keluar hasil negatif, ya, tapi sebenarnya dia ada virusnya. Jadi bisa kecolongan nih yang 3-4 orang ini. Nah, makanya sekarang untuk diagnosis dari si infeksi COVID ya dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan ini udah bikin alur. Kalau gejalanya mencurigakan sekali ya bahwa seseorang ini terkena COVID, ketika hasil swab test yang pertama negatif ya, kita ulang kedua kali. Karena prinsipnya dengan mengulang pemeriksaan ya akurasi akan meningkat. Apalagi kalau ditunjang dengan data-data pemeriksaan yang lain. Nah, itu untuk swab test. Kalau yang rapid test ini akurasinya bervariasi sekali. Bervariasi sekali kenapa? Karena tadi tergantung dari tubuh pasiennya sendiri itu sudah terbentuk apa belum kekebalannya. Nah, sama juga tuh. Jadi misalnya mungkin dia terinfeksi COVID ya, tapi karena baru banget masuk kumannya, kekebalan tubuhnya belum muncul nih. Pas di rapid test ya tentu karena belum muncul kekebalannya hasilnya tentu negatif atau tulisannya non reaktif gitu ya kalau misalnya di hasil pemeriksaan labnya tuh, baik IgG, IgM-nya. Ini kan bisa repotnya begini, jadi orang merasa, oh saya rapidnya negatif kok. Padahal dia batuk-batuk gitu. Cuman karena dia merasa pede, ya rapid testnya negatif, dia menganggap saya batuk bukan karena COVID. Padahal belum tentu juga. Bisa jadi sebenarnya COVID, tapi kekebalan tubuhnya belum terbentuk. Makanya nanti kalau baca hasil pemeriksaan rapid test, itu di bagian bawahnya akan ada keterangan tuh. Ya, hasil negatif artinya apa? Ya biasanya dia bilang ya kekebalan tubuh mungkin belum terbentuk. Hasil yang kedua ya bisa jadi memang tidak terinfeksi COVID. Nah, sarannya makanya adalah kalau rapid test Anda negatif, tapi Anda memiliki gejala yang mencurigakan ke arah COVID, diulang juga itu rapid test. Kasih waktu. Ngulangnya tuh jangan langsung besoknya. Kasih waktu Berapa dari lama tuh? pemeriksa. Nah, 7-10 hari. Karena tadi yang tadi saya bilang, rata-rata orang kekebalan tubuh itu muncul, ada yang paling cepat 5 hari, ada yang 7 hari baru muncul, ada yang 2 minggu baru muncul IgG-nya gitu. Nah, makanya dari kesepakatan ahli-ahli laboratorium itu bikin ya ulang rapid test 7-10 hari. Kalau itu orang yang ada gejala ya benar-benar sambil nunggu 7-10 hari itu benar-benar di rumah, isolasi mandiri, nggak selalu protokol kesehatan yang baik, terus dia ulang sekali lagi jarak seminggu atau 10 hari hasilnya tetap negatif, baru kita simpulkan
ya ini berarti bukan COVID. Ya, Hmm. karena sudah kita kasih waktu, andai kata memang antibodinya mau muncul, ya kalau muncul ya pasti nanti akan positif. Berarti memang sebenarnya dia COVID tuh. Hmm. Nah, cuman karena dia nggak swab test, ya jadinya nggak ketangkep virusnya kan. Ya, oke. Itu ya untuk soal akurasi dari Hmm. swab test sama si rapid test. Nah, kalau untuk tes antigen sebenarnya mirip sama PCR, mirip sama swab test PCR ya. Cuman yang dideteksi agak sedikit beda. Kalau swab test kan yang PCR tuh dua-duanya swab test ya. Jadi dari Iya. hidung juga sih ngambil Hmm. yang swab antigen ini ya. Cuman kalau yang PCR dia kan mendeteksi materi genetik RNA-nya ya, RNA dari virusnya ya. Kalau misalnya si swab test antigen ini mendeteksi protein yang dihasilkan ketika si virus ini berkembang biak. Oke. Ya jadi ada sedikit beda. Sama-sama Hmm. komponen dari virus, tapi komponennya agak beda yang dideteksi antara swab test antigen maupun dibandingkan dengan yang swab test PCR ya. Nah, tapi konsekuensinya apa ya? Si swab test antigen ini kalau mau dipakai itu justru harus di awal-awal penyakit, Mas Indra. Hmm. Ya. Jadi kenapa di awal-awal penyakit? Karena ketika seseorang masuk si virus COVID nih, ya, itu di awal-awal dia berkembang biaknya cepat, ya kan? Karena belum dibentuk kekebalan tubuhnya kan antibodinya belum belum kebentuk nih polisinya nih. Hmm. Jadi dia masih bebas berkembang biak. Nah, jadi di Hmm. awal-awal penyakit misalnya sekitar 2-3 hari setelah virusnya masuk sampai di awal-awal muncul gejala tuh ya sekitar 5 hari sampai seminggu awal gejala itu dia lagi aktif berkembang biak tuh, replikasi virusnya. Nah, ketika dia replikasi dia menghasilkan protein tertentu, protein tersebut yang bisa dideteksi sama si swab test antigen. Hmm. Nah, ya. Nah, sekarang digaung-gaungkan apakah bisa untuk menggantikan PCR gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat panduan dari WHO ya, sebenarnya untuk alur diagnostik kalau misalnya di tempat-tempat yang bisa melakukan PCR swab test tetap pakainya PCR, Mas Indra. Ya, dan teman-teman yang mendengar ya, tetap Hmm. utamanya PCR karena dia materi genetik langsung ini dideteksi, tapi bisa dipakai swab antigen ini untuk daerah-daerah yang misalnya nggak punya laboratorium PCR Hmm. gitu ya. Dan apabila memang butuh hasil yang cepat ya karena swab test antigen ini hasilnya cepat banget nih, hitungannya menit ya bisa 20 menit udah keluar hasil. Kalau swab test kan paling cepat 1 hari, paling lamanya ada yang bisa 3 hari bahkan ada yang 5 hari tergantung Iya. dikerjainnya gitu ya. Jadi dan harus dilihat juga nih kalau misalnya pasiennya oh saya demam 2 minggu yang lalu, batuk-batuk udah 10 hari yang lalu, sekarang sih udah nggak ada gejala, saya pengen tahu deh yang dulu tuh saya COVID apa bukan, terus dia Hmm. mau swab tes antigen, nggak bisa, karena kemungkinan besar udah negatif tuh Hmm. swab tes antigennya. Kalau misalnya udah terlalu lama begitu dari gejala sakitnya, justru yang disarankan adalah ya periksa antibodinya aja. Nah, makanya Oke. sebenarnya rapid test tuh ya masih bisa kita pakai juga lah ya untuk mendiagnosis kalau pada kondisi-kondisi yang ya itu tadi ya, perkiraan kena sakitnya sudah agak lama. Hmm. Hmm. Ya kan apalagi sekarang nih orang lagi demam, batuk, pilek, takut dong mau periksa Hmm. ya kan. Betul. Pada takut, cemas ya. Udah deh minum vitamin, empon-empon apalah gitu ya minum di rumah yang buat dia bantu naikin daya tahan terus dia langsung Hmm. inisiatif isolasi mandiri sendiri gitu ya pakai masker segala macam minum vitamin ya minum obat panas kan gampang lah belilah Hmm. bisa macam-macam mereknya gitu ya terus dia baru ke rumah sakit lagi setelah udah nggak ada gejala nih ya udah 2 minggu misalnya dia isolasi terus dia keluar baru dia periksa ke dokter ya kan dok saya 2 minggu lalu gejala gini 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 nih tapi saya isolasi mandiri sendiri di rumah minum suplemen segala macam udah enak udah nggak ada keluhan saya udah 1 minggu lebih nggak ada gejala apa-apa ini saya mendingan swab test atau antigen atau rapid nah Hmm. kalau kayak gitu ceritanya kalau saya nyarankannya ya rapid karena kemungkinan virusnya udah nggak dapet kalau misalnya di PCR test atau di swab antigen karena sudah Hmm. terlalu lama ya kan. Justru diharapkan kalau misalnya di rapid terbukti ada antibodinya muncul nih oh pas diperiksa dia gejala 2 minggu lalu IgM-nya atau IgG-nya positif nih. Oh, berarti Hmm. memang yang 2 minggu lalu itu COVID. Oke, berarti Ah, misalnya tadi kan dokter bilang kalau emang hasilnya non reaktif, ya, jadi kita cukup rapid ulang aja atau emang perlukah swab lagi, Dok? oh gini. Makanya kalau mau menyikapi pemilihan mau periksa yang mana gitu ya, Hmm. Hmm. istilahnya ya. Ini lihat dulu tujuannya ya buat teman-teman yang dengar. Tujuannya ini mau diagnosis atau mau evaluasi. Nah, kalau mau diagnosis ya, tetap nomor satu kita lihat gejalanya ada apa enggak. Hmm. Jadi jangan langsung buru-buru main mau milih periksa sesuatu ya. Kita juga dokter selalu berangkat dari cerita pasien dulu ya.
gejalanya ada apa enggak, riwayat kontaknya ada apa enggak, habis riwayat bepergian dari daerah endemis COVID-nya ada apa enggak ya. Kalau gejalanya ada ya, terus misalnya dia tadi udah rapid nih, non reaktif gitu ya. Saya saran swab. Oke. Karena gejalanya cocok ya, misalnya demam ya, batuk, apalagi sekarang ada gejala yang cukup khas untuk COVID ya, yang hilang indera penciuman segala Ya. macam ya, itu kan cukup khas tuh. Gejalanya ada nih, terus dia rapid test negatif ya, mungkin kekebalannya belum terbentuk, tetap kita swab karena gejalanya sangat mencurigakan. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak punya biaya misalnya untuk PCR ya kan, karena kan masih berbayar ya sampai sekarang ya, Betul. yang ditanggung itu kan kalau yang dirawat saja. Nah, kalau misalnya tidak mampu cuman bisa misalnya rapid test aja, rapid test negatif nih, tapi gejala mencurigakan, mau PCR nggak ada biaya, ya udah lakukan protokol isolasi mandiri ya, tetap dikasih obat-obat untuk membantu kesembuhan dengan istilahnya tanda kutip ya, masih tetap dicurigai COVID karena gejalanya masuk ya, nanti boleh tuh pulang 7 sampai 10 hari. Kalau yang awalnya negatif terus pas ulangannya positif, rapidnya jadi reaktif gitu, ya udah berarti sebenarnya dia COVID juga. Oke. Cuman karena nggak bisa swab PCR aja, makanya nggak ketangkep gitu ya. Oke, Jadi Dok. lihat tujuannya. Balik lagi Tetap ke tujuan kita ya. iya betul. Nah, di episode sebelumnya, Dok, kita Mm, kita juga ngobrol sama orang yang eee, terkena COVID-19 mm, positif dan dirawat juga, dan dia menuliskan cerita-ceritanya di Facebook gitu ya. Sampai iya. akhirnya dia mendapat banyak pesan, dapat DM gitu dari teman-temannya, dari lingkungannya juga, kalau ternyata banyak banget orang yang masih cemas ataupun takut gitu mau tes. Ini Mhm. gimana dokter menyikapi ketakutan atau kecemasan orang-orang yang masih masih apa ya, simpang siur yang merasa masih COVID ini sebenarnya ada atau enggak ada, atau mungkin bahkan takut banget sama hal ini? Untuk Mhm. tes aja takut, Dok. Gimana dokter Baik baik. menyikapinya, Dok? Ya pasti semua tenaga medis juga ya bilang COVID tuh Mhm, ada, jelas gitu ya. iya, Saya udah ketemu lah mulai dari yang OTG, gejala ringan, sedang, berat, kritis, sampai ada pasien saya meninggal itu udah ngalamin semua, mhm, Mas Indra. Ya jadi ini memang penyakitnya real ya. Teman saya sesama dokter pun ada juga yang terinfeksi COVID, ya syukurnya sembuh gitu ya. Jadi COVID nih ada. Soal kecemasan, saya rasa sangat wajar ya, rasa takut, cemas ya. Sebenarnya nggak cuma COVID, emang ada ya orang yang nggak takut kalau dibilang punya sakit tertentu? iya Ya, takut. iya kan? Iya takut, orang pengennya sehat gitu ya. Betul, Heeh, ya cuman kenapa COVID ini booming banget rasa cemasnya mhm, karena, sangat cepat sekali ya. Jadi hanya hitungan waktu singkat jadi pandemi ya, terus bisa menyebabkan kematian ya, mhm. nularnya juga gampang banget, plus sekarang ditambah stigma. Iya, stigma Nah, negatif ya. ya stigma negatif ya. Saya sendiri pun, dan teman-teman petugas kesehatan yang lain banyak agak pusing nih ngadepin stigma ini ya. Jadi sebenarnya nah yang bingung nih sekarang justru pas mau pulangin pasiennya. Karena stigma Gimana? tersebut, RT RW-nya nggak mau terima, ya atau misalnya dia bingung kan gara-gara, rapid test-nya hasil antibodinya positif nggak boleh kerja gitu ya. Jadi Mhm, masih banyak mhm. salah paham juga nih gitu ya kan. Padahal kan kalau antibodi positif udah dinyatakan sembuh justru bagus dong. Ya Iya diharapkan betul, mudah-mudahan dia dia nggak kena lagi gitu. dan Tapi bisa masih banyak mengedukasi lingkungannya juga ya. iya gitu ya, makanya ya saya juga punya channel jadi jadi ya itu kasih kasih tahu, ini jangan salah kaprah ya menanggapin Mhm, rapid test segala macam gitu ya. Nah itu juga yang bikin orang jadi makin takut untuk dibilang dia kena COVID mhm, ya. Ya itu sangat sangat bisa dipahami sih gitu ya. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya memang Anda mengalami gejala yang, mencurigakan COVID, terus Anda tidak mau diperiksa ya kan, dengan berbagai macam alasan, kan berarti ada resiko tidak dapat terapi yang benar, satu. mhm. Ya, karena COVID ini nggak semuanya OTG. Bisa saja yang tadinya nggak ada gejala, terus gejalanya makin berat sehingga sesak napas, ya kan. Mhm. Masa sesak napas karena cuma takut dites COVID, jadi mendem aja di rumah, ya bahaya dong, bisa Enggak. meninggal di rumah nanti kalau kurang oksigen, ya kan. Itu satu, jadi kalau terlalu takut diperiksa, ya bisa resiko mendapatkan keterlambatan terapi, nomor satu Mhm. menurut saya ya. Nomor dua, resiko makin nularin tentunya, ya makin nularin. Ini nularnya nih benar-benar kayak kutu loncat nih, ya. Jadi gampang sekali ya, makanya jadi ada klaster keluarga, klaster kantor, klaster perusahaan, pabrik Mhm. ya kan, yang kontak deket, cuman ngobrol-ngobrol aja ya, maskernya mungkin turun-turun dikit. Nah, itu tuh ya, dan
ketika kita menularkan orang lain, kita nggak pernah tahu nih orang yang kita tularin bakal OTG doang atau dia sesak napas sampai meninggal nih. Jadi ya memang kita dituntut untuk ini ya, pandemi ini harus saling peduli lah, saling peduli ya. Memang tidak bisa kita fokus ke hanya diri kita saja nih. Kalau ya kita harus mikirkan konsekuensi kalau misalnya kita sakit dan kita tidak melakukan prosedur dan tata laksana yang benar ya. Nggak cuma bisa berbahaya buat kita tapi juga bisa berbahaya buat orang-orang sekitar kita. Ya pada prinsipnya adalah ya memang ini perlu edukasi yang kencang ya supaya stigmanya, terutama supaya stigmanya nih ya bisa segera hilang ya. Dan ya jangan takut ya, karena kalau misalnya amit-amit bener terus malah nggak ketahuan dan jadi parah, malah susah nanti kita ya. Lebih baik kita tangani ketika gejalanya masih ringan dibandingkan datang ke UGD sudah dalam kondisi berat. Iya, Itu betul. chance untuk survive-nya, chance untuk selamatnya jadi menurun, kan sayang sekali ya. Karena kan memang COVID ini ya saya yakin semua udah pada tahu lah, obat yang benar-benar pasti bunuh kumannya kan nggak ada, belum ada ya. Jadi bagaimana obat-obat yang kami berikan di rumah sakit ini adalah untuk menahan ya, supaya yang tadinya gejala ringan ya jangan sampai gejala sedang atau jadi berat atau malah meninggal. Yang tadinya gejala berat jangan sampai jadi kritis atau meninggal gitu loh. Jadi hanya untuk menahan ya, mengoptimalkan daya tahan tubuhnya ya, supaya virusnya mati sendiri. Yes. Nah, iya gitu ya. Plus ya dikasih inilah obat-obat yang meringankan gejala karena nggak enak sekali loh ya, demamnya, sakit kepala, sakit badannya, nggak bisa makan, mual muntah, wah macam-macam banget gejalanya. Ya itu sih Mas Indra dari Ya saya. mudah-mudahan dari obrolan ini kita juga bisa mengedukasi masyarakat yang mungkin tadinya merasa ada tetangganya yang terkena COVID kayak di episode sebelumnya nih Dok. Ini saya juga agak sedih ya karena dia salah seorang pasien COVID yang udah sembuh, terus dia balik lagi ke rumah dan ternyata dapat omongan yang nggak enak dari tetangga kalau yang katanya rumah itu ada COVID-nya, rumah itu ada COVID-nya kan itu menurut saya balik lagi ke psikologis penderitanya, keluarganya yang di mana Betul. itu bisa menurunkan imun kembali ya. Ya Iya, iya. mudah-mudahan yang mendengarkan ini bisa teredukasi dan bisa menjaga dirinya juga dengan memakai masker, cuci tangan, dan juga mengkonsumsi vitamin dan lain-lain ya Dok ya. Ya. Oke dokter, terima kasih untuk waktunya. Tapi terakhir nih Dok, 3 Ya, tips singkat untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini Dok. 3 tips singkat ya. Dan juga untuk menyiasati ketakutan pengen rapid atau pengen swab gitu, mungkin bisa Baik, dikasih tipsnya. baik, baik. Nomor 1 supaya nggak takut ya, paradigmanya dulu ya, paradigmanya. Paradigmanya harus dirubah ya. Kalau misalnya kita nggak tes ya, ya kita akan ketakutan terus. Apalagi Ya. kalau mereka yang bergejala, deg-degan terus dong, ya kan? Nah ini batuknya apa nih, COVID apa bukan nih? Tapi nggak mau tes gitu kan, jadi takut terus, tapi nggak ada yang dilakukan ya. Dengan melakukan tes bisa terdiagnosis dengan baik, mau itu COVID, mau bukan COVID ya tentu nanti akan dapat tata laksana yang terbaik sehingga mudah-mudahan penyakitnya bisa sembuh dengan baik, apapun sakitnya ya. Yang nomor 2 ya ingat kalau misalnya kita takut atau tidak mau tes padahal gejala kita mengarah ke sana itu kita resiko membahayakan orang lain ya. Jadi kita harus start to care ya dengan orang-orang di sekitar kita ya. Kalau kita tidak melakukan tes itu sama saja kita tidak empati, kita egois gitu ya secara tidak langsung ya, dan bisa membahayakan nyawa orang-orang di sekitar kita. Mulai dari yang terdekat ya, keluarga gitu, teman gitu ya kan, kita nggak pernah tahu mereka kalau kena itu bisa gimana. Seperti yang saya bilang tadi. Nomor 3 ya, supaya tidak takut ya. Ya, prinsipnya ya percayakanlah sama dokter ya. Kalau misalnya ya penyakit apapun ya, nggak cuma COVID ya, kita itu tidak menegakkan diagnosis hanya berdasarkan hasil pemeriksaan 1 biji aja gitu ya. Nah ini kan lagi rame nih ya, katanya apa-apa COVID gitu ya. Ya sebenarnya nggak gitu juga ya, nggak gitu juga ya. Membuat diagnosis COVID ini sekarang susah ya. Peraturan dari pemerintahnya itu ribet, ngejelimet ya, harus cocok semua ya. Gejalanya ada atau tanda radang parunya ada ya. Terus juga kalau di rumah sakit saya justru malah ada tim lagi sendiri ya, jadi keputusannya itu diambil oleh, harus ada suara mayoritas dari beberapa spesialis gitu ya. Jadi percayalah ya, justru sebenarnya kami tuh
sebisa mungkin menghindari ini mudah-mudahan bukan COVID nih gitu ya. Ya, Karena rumah amin. sakit udah pada penuh semua gitu ya. Kita pengennya justru angka COVID ini menurun, mudah-mudahan yang Hmm, masuk itu ya sakit yang lain lah, yang hmm, gampang-gampang aja lah, ya yang obatnya udah jelas gitu ya. hmm. Tapi kalau misalnya memang ternyata semuanya mengarah ke sana, ya mau gimana daripada dia nggak dapat tata laksana yang baik, ya Ya. kan? Itu ya. Jadi percayalah bahwa kalau misalnya disarankan untuk periksa itu nanti sesuai dengan hasil pemeriksaan dokternya. Hmm, Kalau misalnya dari gejalanya, "Oh enggak deh, ini nggak ngarah ke COVID," nggak usah periksa. hmm. Tapi kalau kita berandai-berandai sendiri karena takut, ya kan, ya nggak kelar-kelar masalahnya. Belum tentu Anda ke dokter dengan gejala tertentu pasti langsung disuruh tes COVID, ya belum Hmm. tentu. Periksa dulu aja. Ya yang pasti dokter akan tetap berusaha objektif sesuai dengan temuan-temuan dari pemeriksaan yang ada. Itu sih, Mas. Oke, terima kasih untuk Dokter Reynaldo Alexander waktunya. Terima kasih sharing-sharingnya dok ya. Ya, Terima kasih sama-sama Mas juga Indra. sudah membantu menyehatkan masyarakat Indonesia. Semoga dokter Amin dan amin. kita semua selalu diberikan kesehatan ya dok ya. Amin, Terima kasih dokter untuk sama-sama. waktunya. Ya, bye-bye. Bye. Terima kasih juga untuk Anda yang telah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Untuk ide dan masukan, silakan email kita ke podcast@kbrprime.id. Tulis di bagian subjeknya podcast Corona. Jangan lupa juga untuk mendengarkan podcast yang cocok dengan Curious Mind Anda di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Follow kita juga di Instagram di @kbr.id. Saya Indra Saputra, pamit undur diri. Salam.